Dari dahulu kala hingga saat ini, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hal-hal gaib sudah ada. Beragam mitos atau legenda berbau mistis masih tersebar dan banyak dipercayai. Salah satu hal mistis yang hingga kini masih dipercaya dan meninggalkan misteri di benak banyak orang adalah keberadaan kota gaib. Berikut ini kisah misteri kota gaib Saranjana. Kisah yang beredar tentang kota Saranjana. Kota ini dipercaya ada di Kalimantan Selatan. Untuk lokasi tepatnya, banyak yang percaya bahwa Saranjana berada di Pulau Halimun atau yang dikenal pula dengan Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Kisah mistis tentang kota gaib Saranjana yang beredar di masyarakat adalah kota tersebut merupakan kota yang sangat maju. Jalan-jalan lebar banyak terdapat di kota gaib tersebut, dan juga banyaknya bangunan-bangunan tinggi di kota Saranjana. Buah-buahan pun tumbuh subur dan buah-buahannya lebih besar, tidak seperti yang ada di dunia nyata. Kabarnya para penduduk kota gaib Saranjana secara fisik sama dengan manusia. Namun mereka semua secara fisik lebih cantik untuk perempuan dan prianya lebih tampan. Yang membedakan dengan manusia, rambut mereka berwarna putih dan telinga bagian atasnya meruncing dan mereka semua sangat baik dan ramah. Namun penghuni Saranjana bila keluar dari kota mereka, terkadang mereka berubah menyerupai manusia pada umumnya, tapi para penghuni kota Saranjana dapat dikenali dari ciri-ciri mereka yang tidak memiliki dua garis di antara bibir dan hidungnya. Mengalami kejadian aneh tentang kota Saranjana. Seperti pernah ada beberapa alat berat yang katanya diantar ke dekat kota tersebut. Pada tahun 1980 adanya pesanan peralatan alat berat dengan harga yang fantastis dan alat berat ini dipesan dari kota Jakarta dengan tujuan alamat ke kota Saranjana. Hal ini membuat kaget pemerintah daerah setempat, dan yang lebih mengagetkan pesanan alat berat tersebut sudah dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal. Kisah ini menjadi yang paling sering didengar oleh orang mengenai keberadaan kota gaib Saranjana dan kisah ini menjadi legenda di masyarakat hingga sekarang. Secara kasat mata, orang awam melihat Bukit Saranjana tidak lain hanyalah sebuah bukit yang berada di pesisir pantai dengan luas lebih kurang 1 km persegi. Namun pada malam hari, bila dipersilahkan untuk bisa melihatnya dan ditakdirkan maka di sekitar Bukit Saranjana, bisa mendengar suara-suara dari arah kota gaib Saranjana, terdengar suara alunan musik atau kendaraan yang lalu lalang dan melihat gedung-gedung tinggi dari kejauhan. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya, tidak sedikit yang mengaku pernah masuk ke kota Saranjana. Salah satu musisi terkenal Ari Lasso pun pernah mengalami pengalaman mistis. Pengalaman mistis itu dialami Ari Lasso saat konser di tahun 2005 bersama Ada Band. Namun Ari Lasso enggan untuk menyebutkan lokasi tepatnya di mana kejadian mistis yang dialaminya. Ari Lasso menceritakan pada Raditya pengalaman mistisnya. Saat tiba di kota tersebut sang manajer langsung dipanggil untuk briefing. Saat briefing orang tersebut menyatakan agar menyampaikan pada seluruh musisi yang akan tampil untuk tidak boleh mandi dan keramas, begitu pula dengan sang manajer. Hal tersebut harus dilakukan karena untuk mencegah datangnya hujan ujar orang tersebut dan karena pada saat itu konser diadakan di stadion. Selain pesan tidak bisa mandi dan keramas, orang tersebut menuturkan agar para musisi yang akan tampil bila melihat penonton melakukan gerakan-gerakan aneh, cuekin saja ataupun melihat wajah maupun gestur mereka yang tidak seperti kita. Biarkan saja, kata orang tersebut saat briefing. Saat para musisi tampil, sekitar 12.000 penonton. Namun yang aneh, kata Ari, saat konser selesai tiba-tiba menjadi sepi. Hanya tersisa beberapa orang saja. Bagaimana bisa dalam waktu 5 menit penonton 12.000 orang hilang sekejap? Namun pada saat itu Ari dan Ada Band tidak terlalu berkomentar oleh karena pesan saat briefing agar untuk bersikap cuek bila ada hal aneh yang dialami. Selain cerita tentang adanya pesanan alat berat yang misterius, ada juga cerita tentang pesanan beberapa mobil mewah yang dipesan dari Surabaya ke kota Saranjana. Namun tidak diketahui siapa pemiliknya sementara tujuan ke kota Saranjana. Pada saat pesanan mobil dan diantar ternyata itu hanyalah sebuah hutan. Mobil tetap diantarkan sesuai dengan alamat yang tertera. Namun beberapa hari kemudian mobil tersebut sudah tidak ada. Di tempat mobil diparkir sesuai alamat pesanan. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin,
Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Para penumpang hilang secara mendadak. Katanya disebut-sebut sebagai orang-orang dari kota Saranjana. Saranjana tercatat di peta zaman Belanda. Rumor mengenai kota yang hanya muncul belasan tahun sekali itu sudah begitu melegenda bagi masyarakat Kabupaten Kota Baru. Bila kita mencoba mencari kota Saranjana di Google Maps, memang tidak akan berhasil ditemukan. Namun pada tahun 1845, kota ini sempat ada di dalam peta buatan Salomon Muller. Salomon Muller adalah naturalis berkebangsaan Jerman. Di tahun 1845 menggambarkan bahwa terdapat wilayah dalam petanya. Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana yang dituliskan dengan T. Saranjana diperlihatkan berada di sebelah selatan Pulau Laut.